Kepala Sekolah PPK SPS tahun 2020 yang saya banggakan. Teman-teman saya yang hebat, luar biasa, semua hebat-hebat, sehingga bisa membuat motivasi diri semakin baik. Robi Srohli Sodri wa Yasirli Amri wahlul muqtatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah di hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 saya dapat giliran yang terakhir, nomor 4 merupakan nomor dari kata li. Jadi kalau saya suka nomor 44 sama dengan 8 yaitu lili. Kalau di garis itu L dan IL dan I. Oke, jadi ini merupakan hari kelahiran saya juga hari ini. Semoga mendapat kelancaran. Saya mulai di share screen saya ya, Pak. Saya akan menyampaikan di sini. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Yuk, sebentar Bu. Yuk. Sudah kelihatan? Oke, mulai Bu. Terus Bu. On the way. Oke. Ada WhatsApp yang bentar. Buka. Ya. Belum kelihatan. Belum ya? Bentar. Sudah kelihatan, Bapak? Belum kelihatan, Bu. Dereng Bu. Nah, sudah. Nah, sudah Bu. Lain show. Nah, cantiknya ya. Oh. Ya, jangan memuji Pak, ini bukan di MGMP. Oh iya Bu ya. Baik. Oke, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut yang saya lakukan terdiri dari rencana proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi. Yang pertama adalah peningkatan proyek kepemimpinan ya, rencana proyek kepemimpinan atau RPK. Di sini saya mengambil judul peningkatan kompetensi guru dalam penerapan metode atau model pembelajaran yang berbentuk IHT. Mengapa mengambil judul ini? Karena saya ingin menyampaikan dari latar belakang saya yang merupakan diberi amanah jadi Pasda, maka di sana nanti akan menuju pada praktik baik. Kemudian tujuan dari RPK ini adalah tujuan umumnya ketersediaan kurikulum SMP Negeri 5 Cilacap. Kemudian yang kedua, ketersediaan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan konsep pendidikan modern. Yang ketiga, peningkatan kapasitas guru dalam penguasaan konsep pembelajaran. Kemudian ada tujuan khusus dalam hal ini, yaitu memahami pendidikan di Kabupaten Cilacap. Kemudian ini kok nggak kelihatan. Sebentar. Ini aja. Ya. Memahami kebijakan pendidikan di Kabupaten Cilacap. Yang pertama saya ulangi. Kemudian kedua, memahami program strategis SMP Negeri 5 Cilacap. Yang ketiga, memahami dan menerapkan metode atau model pembelajaran abad 21 yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kemudian langkah-langkah kegiatan pada siklus 1, yaitu pada tahap persiapan. Ini kelihatan pertama setelah kita selesai melakukan UJP
1, kemudian ISP 1, maka masuk pada OJT 2 kita diberi tugas untuk melakukan RPK. Di sini ada persiapan, saya koordinasi dengan kepala sekolah asal yaitu Ibu Hajah Rowahidah SAG SNBP. Kemudian yang kedua selanjutnya sosialisasi program RPK dan pembentukan panitia. Karena menghitung waktu sehingga dua kegiatan dijadikan menjadi satu, langsung setelah sosialisasi langsung pembentukan panitia di ruang guru. Kemudian menerbitkan SK panitia oleh kepala sekolah asal. Setelah itu kita mengadakan rapat panitia dan menyusun proposal atau program kegiatannya, yaitu ada juga buku panduan, kemudian membuat daftar hadir, biodata narasumber panitia, dan serta surat undangan. Surat undangan yang dibuat oleh panitia dimulai dari surat undangan untuk upacara pembukaan kepala dinas, kemudian surat undangan upacara pembukaan untuk pengawas dinas pendidikan, kemudian surat undangan narsum meminta bantuan untuk menjadi narasumber, kemudian peserta dan biodata. Kami menggunakan biodata karena kita IHT-nya menghasilkan sebuah sertifikat dengan struktur 32 jam. Kemudian menentukan narasumber dan materi IHT. Untuk menentukan narasumber dan materi IHT sudah disepakati oleh panitia. Kita menggunakan narasumber dari Tanoto Foundation, yaitu teman saya, Bapak Sudrajat MPD, satu kelompok FASDA di daerah Jeruk Legi. Kemudian menggandakan dan mereview instrumen MONEP. Kemudian tahap pelaksanaan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang tertuang di dalam proposal dan buku panduan. Kemudian mencatat penemuan dalam proses kegiatan, lalu menotulakan kegiatan. Kemudian selanjutnya monitoring dan evaluasi. Tahap berikutnya mengisi instrumen MONEP terhadap persiapan. Kemudian pelaksanaan, dampak terhadap perubahan perilaku siswa dan pencapaian student well-being atau kebahagiaan siswa. Kemudian refleksi, dalam hal ini mencermati hasil MONEP. Kemudian yang kedua memetakan indikator yang masih lemah. Yang ketiga membuat rencana tindak lanjut atau RPL pelaksanaan IHT siklus 2. Bapak Ibu, untuk siklus 2 saya tetap menggunakan narasumber yang sama. Mengapa? Karena narasumber ini karena kita menggunakan metode atau model pembelajaran ngadopsi dari Tanoto Foundation, yaitu praktik baik, sehingga di mana pemerintah sedang mendengung-dengungkan tentang praktik baik, baik melalui FASDA maupun guru penggerak di Kementerian Pendidikan. Maka saya tetap menggunakan narasumber Bapak Sudrajat supaya dari siklus 1 ke siklus 2 itu tetap bisa mendampingi dan tetap sama tujuannya seperti itu. Sehingga tidak berganti narasumber. Kemudian kegiatan MONEP, dalam hal ini ditemukan hasil terdapat beberapa indikator pelaksanaan IHT yang berkategori cukup atau kurang baik. Kemudian belum semua guru bisa aktif mengikuti IHT dikarenakan sebagian guru saat IHT itu karena kita jadwalnya dari mulai pukul 08.00 hingga 16.00, maka di pagi hari itu guru kurang aktif karena bersamaan dengan jadwal PJJ. Jadi ketika ada jadwal pembelajaran jarak jauh, maka guru juga istilahnya bahasa sayanya nyambi begitu. Jadi ini ada penemuan bahwa kurang aktif mengikuti ketika ada jadwal PJJ. Kemudian dampak dari jadwal PJJ pada jam tersebut, maka antusiasme peserta berada pada kategori cukup dalam kegiatan IHT. Lalu hasil kegiatan siklus 1, guru sudah mulai terampil menerapkan model pembelajaran
yang diawali dengan menyusun skenario mikir dan LKPD PIT untuk praktik baik. Jadi dalam praktik baik pastilah kita akan menyiapkan skenario pembelajarannya dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian yang kedua, sebagian guru telah mampu merancang praktik baik dengan dapat menyusun skenario berbasis mikir dan LKPD PIT tersebut. Lalu nanti akan mengimplementasikannya pada pembelajaran praktik baik yang dipilih. Kemudian kegiatan refleksi siklus 1. Menyikapi kurangnya antusias guru dalam mengikuti IHT dikarenakan ada jadwal PJJ pada siklus 1, maka penjadwalan ditinjau kembali untuk disesuaikan. Ya, jadi penjadwalannya untuk siklus 2 berikutnya adalah kita ketika guru tersebut sedang PJJ diberikan tugas, artinya pada setelah PJJ itu kan hanya 1,5 jam atau 2 jam. Ada yang bahasa Indonesia 2 jam, tapi kalau pelajaran seni budaya itu 1,5 jam seperti itu. Itu tidak mengikuti dulu, baru berikutnya beliau mengikuti seperti itu. Langkah-langkah kegiatan pada siklus 2, pada tahap persiapan, kita mempersiapkan jadwal tadi, kemudian tempat kegiatan, lalu materi untuk siklus 2 ini. Kemudian pelaksanaannya dilaksanakan saat itu pada tanggal 31 Oktober, tanggal 1 dan 2, karena saya menggunakan moda in, sehingga di siklus 2 ada 3 hari dan di siklus 1 ada 3 hari. Di siklus 1 dimulai tanggal 26, 27 dan 28. Kemudian 29 itu off seperti itu. Kemudian monitoring dan evaluasi. Ini kita lakukan untuk kegiatan siklus 2. Lalu kita juga merefleksi siklus 2 dan sumber daya yang ada pada siklus 2 masih tetap sama, 30 orang guru, 13 panitia, 1 kepala sekolah, lalu 1 pengawas sekolah dan 1 narasumber. Untuk guru waktu itu pada siklus 1 dan siklus 2 ada yang tidak bisa mengikuti sama sekali 1 orang dikarenakan beliau sakit dan harus isolasi mandiri karena baru mantu di Lampung, sehingga beliau tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Kebetulan juga sebentar lagi mau pensiun, maka tidak bisa bergabung dengan kami. Kemudian sumber daya dukung yaitu keuangan dan sarpras. Untuk sarpras, sarana prasarana SMP Negeri 5 Cilacap insya Allah sudah memadai dan memang dari sisi keadaan atau kondisi sarpras kita tergolong bagus seperti itu, sehingga ketika mengadakan kegiatan kita tidak perlu menyewa atau meminjam ke tempat yang lain. Untuk keuangan, sumber daya dukungnya ini memang saya sampaikan bahwa SMP Negeri 5 Cilacap itu jarang mengadakan IHT sejak tahun 2014. Itu mengapa demikian? Kita harus paham bahwa tidak semua pemimpin atau kepala sekolah itu mungkin bisa merumuskan itu, sehingga kegiatan yang lain yang lebih digerakkan seperti itu. Maka kegiatan IHT yang saya gagas ini disambut sangat luar biasa oleh teman-teman. Namun demikian ada kendala yaitu tentang dukungan keuangan. Jadi saya karena ini harus berjalan dengan baik, maka semua pembiayaan saya merangkul CSR. Alhamdulillah selama ini saya sering kerjasama, mungkin dalam hal ini Pak Mas Yudi sering mengetahui bahwa
Di MGMP sering ada kegiatan dan saya sering menggandeng PSR. Kebetulan karena punya hubungan baik dengan beberapa perusahaan, kemudian lembaga-lembaga yang telah mendukung kegiatan kami, saya sampaikan dan alhamdulillah saya mendapat 3 dukungan CSR untuk pembiayaan ini. Mulai pembiayaan otomatis ya, snack, makan, kemudian undangan, pengawas, kepala dinas, narasumber itu menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Itu alhamdulillah terpenuhi oleh CSR tersebut dan sampai pada pembuatan sertifikat. Kemudian untuk metode pengumpulan data menggunakan angket, kemudian tadi dokumentasi dan observasi. Ini langkah-langkah kegiatan siklus 2. Kemudian hasil dari siklus 2, dalam hal ini guru-guru sudah mulai dengan praktik baiknya, akan tetapi karena di masa pandemi kami tidak bisa melaksanakan praktik baik langsung bersemuka atau tatap muka, tetapi menggunakan moda daring. Jadi tim IHT-nya luring, pembelajarannya daring karena memang kondisi pandemi seperti itu. Kami waktu itu mau mencoba, memang kami sedang melaksanakan luring berkelompok-kelompok. Akan tetapi ternyata kondisi Kabupaten Cilacap semakin merah saja sehingga kami tidak berani bersemuka dengan anak-anak. Sehingga kita mengadakan pembelajarannya praktik baik dengan daring. Dan ini salah satu saya akan mencoba nih Bapak Ibu, saya buka hasil dari video ini sebentar saja. Dari pembelajaran videonya sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan